Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Payasuna Official ya. Di video hari ini saya ingin membahas sesuai judul yang tertulis di video hari ini, yaitu kelebihan dan kekurangan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical 500 cc jika digunakan untuk pemula. Nah, ini berdasarkan data survei yang sudah saya kumpulkan 6 bulan lebih tepatnya. Selama periode 1 Januari sampai 1 Juni ya di bulan ini tahun 2024, saya menemukan banyak sekali kendala terutama di penggunaan kelas PCP Bocap Predator Tactical 500 cc seperti yang ada di depan saya ini yang sudah saya pegang. Ini di kelas para pemula. Nah, ini nanti akan saya jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya ini saya akan sampaikan dulu ke teman-teman. Jika teman-teman pengen belanja silahkan, monggo. Jika teman-teman nanti masih bingung atau mungkin membutuhkan info lebih detail soal senapan angin kelas PCP Bocap Predator Tactical, terutama saat penggunaan yang baik dan benar, silahkan bisa langsung video call atau via telepon WA di jam kerja di Payasuna Official, siap dibantu. Oke, sebelum masuk ke detail videonya, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasuna Official supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya ya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Di sini sudah saya kumpulkan untuk kelebihan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical 500 cc dan kekurangannya jika digunakan untuk pemula. Ya, bisa simak dulu. Ini yang pertama ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelebihan yang teman-teman dapatkan ya khususnya untuk para pemula jika pengen menggunakan senapan angin kelas PCP Bocap 500 cc yaitu yang Predator Tactical. Yang pertama, kelebihannya bahan baku unit lebih bagus dan premium. Betul. Nah, ini kalau teman-teman bandingkan ya, ini kalau berbicara soal bahan baku yang dipakai kelas PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc, apapun serinya, berapapun harganya, itu dari segi materialnya lebih bagus, lebih premium dibandingkan dengan senapan angin PCP yang harganya di bawah Predator Tactical. Itu ya, jadi kalau teman-teman belanja PCP Bocap 500 cc, yang Predator Tactical di Payasuna Official, apapun mereknya, apapun tipenya, apapun serinya, apapun model bentuknya dan sebagainya, itu untuk segi material bahannya lebih bagus dan premium dibandingkan dengan senapan angin PCP standar di bawahnya ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu akurasi dan power bagus. Sebenarnya kalau akurasi dan power ini kalau dibandingkan dengan PCP pada umumnya ya, yang tabung 38 mili, tabung yang 32 dan di bawahnya, itu kalau soal power akurasi sama, tidak ada perbedaan. Tapi lebih mantep kalau teman-teman pakai ini untuk olahraga menembak, hunting, long range dan sebagainya. Soal powernya, akurasi dari senapan angin tipe ini juara ya. Apapun mereknya, apapun tipenya, apapun serinya, selama teman-teman menggunakan merek Predator Tactical 500 cc ya, yang mau lipat, non lipat, full CNC, semi CNC, bisa. Power, akurasi, jaminan bagus. Kalau teman-teman pengen lihat hasil tes tembak dari beberapa senapan angin PCP Bocap Predator Tactical 500 cc yang sudah pernah saya uji tembak lapangan, ada di playlist di bawah. Nanti saya sisipkan linknya di kolom komentar kalau teman-teman pengen lihat. Semuanya di sana lengkap untuk tes uji akurasi masing-masing unit. Oke, lanjut untuk poin yang ketiga mengenai kelebihannya, praktis dalam segi perawatan. Betul. Ini poin yang cukup penting teman-teman ketahui ya. Senapan angin pada umumnya ketika digunakan harus ada tahap perawatan. Karena kenapa? Kalau hanya digunakan saja, ya apalagi digunakan dengan asal-asalan tanpa dirawat, itu untuk performa dari senapan angin tersebut bisa turun. Bahkan bisa kendalanya cukup fatal. Nah,
kalau teman-teman pakai senapan angin PCP Bocap Predator taktikal, terutama dalam segi perawatan itu lebih praktis karena komponennya untuk di bagian konstruksi mekanik dalam ya, itu dia lebih simpel dibandingkan dengan PCP standar pada umumnya yang menggunakan chambernya itu monoblok atau chamber tumbuk. Kalau ini kan chambernya semuanya monoled, rangkaian di dalam jadi satu. Ketika nanti teman-teman pengen perawatan, mungkin ya penggantian seal dalam jangka panjang dan penggantian valve dalam jangka panjang itu semuanya sudah jadi satu di sini dan tempatnya sudah dipisah-pisah sehingga teman-teman ketika nanti bongkar dan sebagainya itu lebih praktis dan lebih mudah. Oke, itu ya. Lanjut, poin yang keempat, jumlah shoot lebih banyak. Betul, senapan angin PCP Bocap Predator taktikal 500 cc ini karena dia dibekali dengan tabung yang besar ya, 500 cc atau diameternya sekitar 60 mili OD-nya. Itu untuk jumlah tembakannya standar ya. Kalau powernya kenceng, tekanan angin juga maksimal di angka 2000 sampai 2500 PSI, bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot. Kalau settingan powernya teman-teman ganti yang powernya medium yang low, yang paling kecil, bisa sampai 80 sampai 90 kali shoot. Jadi lebih praktis. Oke. Terus untuk yang nomor 5, sudah support semua aksesoris, bener. PCP Bocap Predator taktikal 500 cc kalau teman-teman kombinasi dengan perlengkapan tambahan seperti teleskop, bipod, peredam dan sebagainya nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Semua teleskop, semua bipod dan mungkin atribut tambahan yang lain itu semuanya sudah banyak yang support di semua senapan angin kelas PCP Bocap Predator taktikal 500 cc apapun serinya. Kalau teman-teman nanti bingung mau milih aksesoris apa saja dan mungkin bingung mau kombinasi senapan angin PCP Bocap Predator taktikal 500 cc-nya dengan apa saja, silakan bisa konsultasi dulu dengan kami, nanti siap dibantu. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ya, yang nomor kelebihan nomor 6, itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, finishing unit sangat presisi. Nah, ini juga mantep ya. Semua senapan angin PCP Bocap Predator taktikal 500 cc pada umumnya semuanya itu sudah pengerjaan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Sebagian sudah menggunakan pengerjaan mesin CNC atau komputer sehingga untuk finishingnya benar-benar presisi. Contohnya ya, mulai dari tabungnya, mulai dari chambernya, beberapa konstruksi bagian dalam itu lebih presisi. Beda dengan senapan angin PCP yang kecil, tabung kecil ya, yang dimana itu pengerjaannya hanya beberapa bagian saja yang sudah menggunakan mesin CNC, tapi yang lain masih manual. Kalau yang ini hampir keseluruhan sudah menggunakan mesin CNC, sehingga untuk finishingnya lebih rapi, lebih presisi dibandingkan dengan seri yang pada umumnya atau senapan angin PCP yang lain. Oke? Itu yang perlu teman-teman catat mengenai kelebihan jika teman-teman pemula menggunakan senapan angin kelas PCP Bocap Predator taktikal 500 cc produk yang ada di Panasonic Official. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini sudah teman-teman catat atau teman-teman pahami. Nah, baru saat ini ya, oke, kita bahas mengenai kekurangannya. Di sini saya menjumpai ada 3 kekurangan ya. Nah, ini datanya saya kumpulkan 6 bulan sebelumnya ya, dari mulai 1 Januari sampai 1 Juni tahun 2024 ya. Ini untuk kekurangannya saya menemukan hanya 3 saja. Yang pertama, jika teman-teman pemula langsung pakai ya, pemula itu belum sama sekali pernah pakai senapan angin, tapi sekalinya beli, sekalinya pakai senapan angin yang kelas PCP Bocap Predator taktikal 500 cc, ini ada kekurangannya. Yang pertama, bobot unit lebih berat, betul. Senapan angin tipe ini rata-rata kalau yang PCP Predator taktikal ya, ini tanpa aksesoris ya, mulai yang popornya lipat ataupun yang non lipat, mulai yang semi CNC atau full CNC ya, itu untuk bobotnya 3 sampai 4 kiloan. Jadi untuk bobot 3 sampai 4 kiloan ini hanya senapan angin saja, belum teman-teman tambahi dengan teleskop, bipod, kalau pakai laser center bobotnya jauh lebih berat lagi.
Ya, beda kalau teman-teman bandingkan dengan senapan angin PCP Ruger yang Terminator tabungnya udah 27 mili dan sebagainya, yang dimana itu lebih praktis dan bobotnya lebih ringan. Jadi itu untuk kekurangannya. Yang pertama. Yang kedua, kekurangannya pengoperasian unit lebih rumit. Nah, ini yang sering sekali salah paham bagi teman-teman sobat hunter pengguna pemula, yaitu langsung pakai PCP Bocap Predator Tactical 500 cc. Jadi begini, untuk kelas PCP Bocap Predator Tactical 500 cc ini komponen luarnya itu ada banyak. Salah satunya ada reel mounting tambahan di atas. Kemudian settingan powernya dia menggunakan sistem drat bagian belakang, ya. Terus ada juga pelatuk dan lain sebagainya. Yang masing-masing komponen ini ada cara settingnya sendiri. Contoh kasus ya di sini untuk settingan power. Settingan powernya ini dia posisinya kan ada di belakang. Ada juga senapan angin PCP Predator Tactical 500 cc yang settingnya power itu nggak pakai sistem drat, tapi penggantian per biasanya terdapat pada PCP Bocap yang 500 cc powernya lipat. Biasanya umumnya tidak dibekali dengan settingan power yang ada di luar seperti ini. Alhasil jika teman-teman ingin merubah powernya itu harus dilepas popornya kemudian diganti per. Mau ganti per yang agak lembek atau yang agak keras tergantung kebutuhan, tergantung selera. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah menggunakan sistem magazin. Nah, magazinnya ini kalau teman-teman nanti penggunaannya kurang tepat, keliru pemasangan mimis dan lain sebagainya, bisa menyebabkan mimisnya macet dalam laras sehingga performanya juga tidak maksimal. Terus lanjut lagi ini ya untuk pengoperasian di bagian pelatuk. Pelatuknya rata-rata PCP yang Bocap Predator Tactical 500 cc itu ada dan dibekali namanya settingan sensitivitas trigger yang dimana ini juga harus disetting ya. Beda kalau sistemnya menggunakan sistem track atau gigi, dia itu tidak ada settingan sensitivitas trigger. Kalau yang menggunakan sistemnya itu kokang standar atau set lever ya, itu biasanya dibekali sensitivitas trigger. Biasanya kalau teman-teman yang pemula nggak paham, ketika sensitivitas triggernya itu tidak pas pada tempatnya, itu sudah dianggap kendala. Nah, jadi itu ya yang harus teman-teman garis bawahi. Terus apa lagi ya? Kalau konstruksi sih sebenarnya umumnya cuma di bagian itu saja. Ya, yang perlu teman-teman pelajari adalah bagian mendasar bagaimana cara pengoperasian senapan angin PCP Bocap Predator Tactical 500 cc yang baik dan benar. Saya sudah pernah buatkan di video sebelumnya. Nanti akan coba saya sisipkan lagi linknya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman membutuhkan info tersebut. Oke. Ini kekurangan yang nomor 2 ya. Lanjut. Kekurangan yang nomor 3 bagi teman-teman pemula langsung belanja PCP Bocap Predator Tactical 500 cc adalah harganya lebih tinggi. Betul sekali. Soal harga, rata-rata PCP Bocap Predator Tactical 500 cc itu mulai dari yang paling murah 3 jutaan sampai yang paling mahal 6 jutaan. Ya. Kalau kebutuhannya teman-teman pemula untuk pemahaman konstruksi senapan angin terlebih dulu, saran saya jangan beli yang Bocap 500 cc, yang kelasnya PCP Bocap Predator Tactical. Soalnya kenapa? Kalau Bocap Predator Tactical itu harganya kan di angka 3 jutaan. Kalau langkah awalnya kalau teman-teman pengen belajar PCP Bocap, bisa saya sarankan pakai yang Bocap kayu. Harganya ada yang 2.500.000-an, itu pakai PCP Bocap Terminator. Nah, jadi itu ya. Kalau teman-teman langsung pakai Bocap Predator Tactical 500 cc boleh saja. Cuman kan harganya lebih tinggi. Dan untuk pemahamannya juga agak rumit karena konstruksinya ada banyak sekali controllingnya yang harus teman-teman pahami. Nah, itu 3 kekurangan yang saya sampaikan bisa buat pertimbangan. Ya, jika teman-teman nanti pengen belanja senapan angin yang contohnya saya pegang di sini. Satu lagi kekurangannya yang saya lupa menginformasikan di beberapa episode sebelumnya adalah kekurangan yang nomor 4 jika teman-teman pemula langsung pakai PCP Bocap Predator Tactical 500 cc adalah untuk pompanya. Ketika pompa pakai pompa manual itu agak lama dan jika tekanan anginnya banyak di dalam tabung, pompanya semakin berat.
sudah wajar dan ini sudah menjadi apa ya? Standarnya bawaan PCP bocap 500 cc yang kelasnya PCP bocap praktikal ya. Oke, jadi ini yang nomor 4 bisa jadi poin tambahan. Sebenarnya kalau yang nomor 4 ini kekurangannya nggak hanya di kelas bocap pre-data taktikal 500 cc saja. Untuk yang popor kayu semuanya juga sama. Jadi yang bocap-bocap yang pakai tabung yang besar-besar seperti ini, jika mompanya pakai pompa manual itu memang agak lama. Dan ketika tekanan anginnya sudah mencapai sekitar 1000 atau 1500 PSI di dalam tabungnya, untuk naik di angka 2000 atau sampai 2500 PSI kalau pakai pompa manual memang agak berat. Itu saja kekurangan yang bisa saya share ya untuk teman-teman Sobat Hunter kelas pemula yang pengen cari atau yang pengen pakai senapan angin PCP bocap pre-data taktikal 500 cc. Nah, jika teman-teman yang lain menemukan kekurangan atau kelebihan yang tidak saya sampaikan di video ini, silahkan bisa ditambahi di kolom komentar. Kami atau saya pribadi terus terang di sini sifatnya hanya memberikan edukasi informasi yang berkaitan dengan seputar senapan angin. Siapa tahu teman-teman membutuhkan info tersebut, dan untuk bahan pertimbangan teman-teman bisa langsung menghubungi via WA Payasona Official, nanti kami siap membantu. Teman-teman bisa curhat, teman-teman bisa ngobrol santai atau diskusi dengan timnya kami. Jika teman-teman bingung mau cari senapan angin yang cocok untuk teman-teman gunakan seperti apa, kami siap membantu. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya channel Payasona Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur ya. Untuk stok terbaru kelas PCP bocap 500 cc yang popor kayu ataupun yang popor taktikal ready kembali insya Allah di bulan depan. Ini masih ada stok beberapa yang bisa teman-teman bawa pulang. Info lengkap via WA. Terima kasih.